memang butuh waktu penyesuaian. Jadi kamu bilang katanya mau pergi, ternyata enggak. Sampai sekarang Ya, masih ada. Maksudku, Miss, aku pikirkan tadinya dia mau pergi pulang lepas gitu. Ternyata enggak, dianya enggak pulang lepas, cuma cuti aja, nanti balik lagi gitu. Dan sekarang dia cuti pun nggak boleh cuti. Karena apa? Karena kamu belum menguasai. Iya, itunya. Aku ngerti itu, aku ngerti, Miss. Mungkin dia kira nanti setelah ini dia sendiri, kerja sendiri. Aku pikirkan nanti kan tadinya kan waktu interview dia sendiri yang salah paham. Paham nggak maksudku? Dia sendiri yang salah paham. Dikatakan bahwa dia secepatnya masuk biar bisa paham, mbaknya itu mau pulang cuti. Paham nggak maksudku? Jadi salah pahamnya dari awal sebenarnya. Salah paham itu dari awal, Mbak. Paham nggak maksudku? Iya, salah paham dari awal. Aku apa ya? Oke, sekarang terlepas dari semua itu. Kamu pribadi maunya apa? Enggak sih, aku cuma minta saran, aku cuma curhat aja ya. Masalah itu aku udah omong sama Miss. Ya terus ya aku tahu di sini aku babuk. Aku udah maksimalin, Miss. Aku adaptasinya. Aku harus gimana? Ya, harus sabar. Untuk sekarang. Enggak, maksudnya aku ya. Terus aku juga ya bukan minta apa-apa sih. Aku di sana ya di majikannya kerja aku udah maksimalin. Dia komplain ini, komplain itu. Aku yang mau tuh terus pulang ke rumah kungkung juga. Teman aku ini komplain ini, yang begini, yang begitu. Kamu apa? Aku yang menguasai rumah ini, yang itu. Aku tuh kuasain aja itu rumah dia. Iya, maksudnya gitu ya. Aku ya ada hati sedikit gitu loh. Mbak, maksud sebentar. Jangan pernah mengharapkan orang lain baik sama kamu. Biarkan. Yang penting kamu tetap baik. Saya kan selalu bilang, tidak usah mengharapkan orang lain baik sama kita. Kita tetap jadi diri kita yang baik. Kalau dia yang jahat, saya percaya dengan karma. Kalau hari ini dia memperlakukanmu seperti ini, suatu saat Tuhan akan balikin ke dia. Iya juga sih. Jadi kamu jangan emosi. Dia memang kayak gitu kok. Dia memang kayak gitu. Dia bilang ini rumahku. Ya kuasai aja. Dia lupa bahwa majikan itu punya ayat 1 pasal 1. Jangan dia yang 10 tahun aja didepak. Paham nggak maksudku? Jadi sekarang masalahnya bukan di dia. Masalahnya di kamu. Bodoh amat dengan orang. Yang penting kamu. Majikan baik. Majikan yang penting sudah baik sama kamu, tetap kerja, ya udah biarkan aja. Paham nggak maksudku? Aku tahu kamu dilema. Kenapa? Karena hatimu sendiri nggak ngeh. Kamu itu greget semuanya. Paham nggak maksudku? Kenapa darah tinggi memuntah? Karena kamu greget. Ya, paham nggak maksudku? Kadang-kadang pembantu juga bisa bikin ngenes. Makanya kan dia lagi greget, lagi ngenes. Kan kamu nggak salah. Ini Mbak, sabar, semangat, kuat dilakukan, nggak kuat balik. Itu aja. Ya aku makanya bilang, aku sama teman aku waktu yang debat ya masalah itu. Kamu yang udah ngejar aku udah maksimalin sebisa mungkin semampu aku mampunya segini. Segitu kalau kamu nyesal sama aku, ya tinggal bilang aja. Aku bilang kayak gitu. Tidak, Mbak. Sebenarnya gini loh. Dia itu cemburu. Ada orang lain yang bisa menguasai. Jadi kamu benar pun tetap salah. Ya. Paham nggak maksudku? Jadi bukan karena kamu salah, kamu itu bukan salah. Karena order jadwal rumah, tiba-tiba ada staf baru, terus bosku sayang, ya jelas aku cemburu. Dan di situ adalah kesalahanmu. Karena kamu bagus, karena kamu baik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu dengan dimarahin dia, apakah kamu berubah menjadi jelek? Itu berpulang pada kamu. Kalau aku pribadi, orang lain mau jahat, bodoh amat. Dia kan yang jahat, aku kan enggak. Aku tetap akan pada porsiku. Kalau aku kuat tak jalanin, enggak kuat tak tinggalin. Sudah selesai. Jadi hatimu jangan kamu penuhin dengan emosi. Bukan kebencian ya. Aku ya serba salah gitu, Miss Markona. Dengerin aku ngomong. Karena kamu gemes banget, omonganmu nggak paham. Gitu loh sayang. Kamu punya darah tinggi. Kamu gemes. Kamu bilang nggak benci. Tapi kamu nggak ngeh. Eman hatimu sayang. Lepaskan. Paham? Udah biarkan. Dibuat nyantai aja. Kotor ya? Oh, besok tak cuci dulu. Nyantai. Ngapain kamu emosi?
Enggak, saya enggak emosi. Nada bicaramu beda, sayang. Hanya dia buat apa lagi, Mbak? Gitu loh. Apa lagi? Masih kontak dia? Waktu debat itu aku dia bilang, Kamu debat sama dia, jangan. aku kena ya apa? Ya emang sih dibilang greget-greget yang orang apa pagi-pagi buta dari semalam dia ngoceh-ngoceh marah-marah gitu. Kamu greget nggak masalah darah tinggimu itu loh. Iya. Bro, Pulang dari rumah majikan 10:30 aku pulang, aku lagi sholat nggak tahu orang lagi sholat apa marah-marah kayak apa. Aku nggak ngeladein dia malah mengadu di rumah majikan. Ya biarin dong. Terus kamu nanya dia bilang, kamu pernah capek nggak? Gitu aja sama dia. Terus pagi-pagi buta 5:30 aku keluar dari kamar mandi udah ngoceh-ngoceh lagi. Aku tak biarin aja. Terus Mbak, dia sebentar, sendiri. gini. Saya cuma mendengarkan dari versi kamu. Saya tidak mendengarkan dari versi mbaknya. Saya percaya omongan kamu. Tapi kamu komplain tentang dia terlalu banyak, aku curiga. Karena gini loh, orang kalau sudah melakukan pekerjaannya, dia akan shut up. Dia akan berhenti berbicara. Tapi kalau dia terus-terusan ngomong, saya akan nanya sama kamu. Komplainmu banyak banget sih, sayang. Apakah benar hati seseorang itu tidak berubah? Paham nggak? Aku cuma dengerin kamu ngomong loh. Aku 20 menit, 25 menit dengerin kamu ngomong loh, sayang. Kenapa? Stop di situ. Tenangkan hatimu. Kamu nggak tenang. Ini sampai setengah jam dibahas nggak selesai, sayang. Karena kamu yang nggak tenang. Kamu berdegek gitu loh. Ngerti nggak? Ini loh sudah hampir setengah jam itu nggak selesai. Karena kamu tuh kecewa, marah, emosi. Makanya darahmu muntap. Kan aku udah bilang, darahmu muntap. Oke, ngalah. Ngalah bukan berarti kalah. Lah dia ngoceh-ngoceh. Biarin aja, yang ngoceh kan dia, yang capek kan dia. Lah telingamu masuk sini, lepasin sana. Jangan cantolin ke sini. Paham nggak? Jadi lupakan aja. Saya rasa nggak usah cerita sama orang, Mbak. Gini loh, Mbak, saya 2 pembantu. Saya itu bisa ngelihat siapa yang kerja, siapa yang ngomong. Iya, betul. Percuma kamu komplain, tapi kerjaanmu sendiri nggak bagus. Nah, itu tuh. Malah kalau bisa, biarkan dia yang ngomong, kamu yang diem. Kamu yang kerja. Saya itu punya pembantu 2 loh. Tapi dua-duanya tahu sifat saya. Saya itu nggak suka kalau orang kerja di depan saya. Iya. Tapi saya tahu itu hasilnya. Paham? Wes lega belum hatinya? Apa berdedek lagi? Ya. Udah lega saya udah ngomong sama Miss Ida. Sudah lepaskan. Kenapa satu kali lagi? Kamu punya darah tinggi. Lepaskan itu. Kamu selalu ngomong tentang kejelekan orang lain, kamu lupa kejelekanmu sendiri. Orang selalu bilang dia. Tapi dia lupa. Jari 1 ke dia, tapi yang 4 itu ke kamu. Saya tuh di kantor, saya ada masalah, Mbak. Saya tuh nggak ngeh banget dengan pekerjaan teman saya. Tapi saya nggak pernah poin. Kenapa? Kalau orang nggak bener, suatu saat dia sendiri akan kepreset omongannya. Bener nggak? Jadi kamu selalu, dia. Ini lupa, ini 4 loh ke kita. 1 ke dia. Makanya saya selalu bilang kalau mau komplain, sudah yakin diri kita benar. Iya, betul. Sudah yakin. Aku nggak merasa benar. Lah karena itu. Curhat aja aku. Benar curhat, tapi kan saya berhak juga untuk ngasih tahu. Iya. Jangan ini aja terus. Ditembakin semua. Aku makanya ya walaupun aku umurku segini ya mungkin ya aku juga nggak selalu benar, aku juga ya ada salah gitu. Saya kasih tahu ya, bundaku umurnya lebih tua dari aku, tapi ngengkelan. Nah ini penyakit ngengkel ini yang nggak bisa diobati. Sorry ya. Saya memang saya jujur. Saya itu sampai mengeluarin pedang naga puspa pun saya kalah. Karena ngengkel. Orang ngengkel tuh nggak ada obatnya ya. Nggak ada. Kecuali dia kepreset, glosor, moncrot. Wes keren. Saya memang Cuman bilang, terakhir aku bilang apa? Kapok. Lebih ya? Benar saya baru dia bilang. Iya. Karena itu aku selalu bilang, jangan Kamel. Ibu saya, bunda saya itu ngengkel. Selalu bilang saya itu anak kecil, ngerti apa? Iya jadi. Ini aku jadi dokter cinta deh. Ada bapaknya saya itu. Seneni dok. Bu, jangan ke sana bu. Yang keempat ke kamu. Jadi gini ke saya. Kalau marah sama saya itu gini. Jadi dia tuh nggak nunjuk ke dirinya. Lucu. Iya. Bu, kan gini ya. Kamu.
sama adik-adikmu. Bu, salah Bu, salah. 4. Jadi gini, kamu. Paham nggak maksud tuh? Jadi ini adalah satu prinsip di mana, oke, kita lihat di cermin. Tepuk dada, tanya selera. Lek aku kayak ngene, dhek pegel.